Di antara hari-hari yang menyedihkan, kita selalu bisa mencari sebuah kebaikan. Pakai kebaikan itu untuk kembali berdiri, untuk melanjutkan langkah, untuk tetap mengejar cita-cita. Karena berjuang dan gagal ketika mencoba memang menyakitkan, tapi menyerah dan berhenti mencoba itu jauh lebih menyakitkan. Halo, selamat datang di konten vlog saya, Bang Alpon. Ini masih pagi, saya berada di daerah Siantan. Tepatnya pukul 5.30. Jadi tujuan hari ini yaitu ke arah Darit, Kabupaten Landak. Nah, sekarang di Siantan ini terdapat Tugu Katulistiwa. Tugu yang menjadi ikon dari kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Nah, saya sekarang berada di Jembatan Landak. Namanya Jembatan Landak. Kenapa disebut dengan Jembatan Landak? Karena jembatan ini adalah jembatan yang menghubungi Kabupaten Landak dengan Kabupaten Kuburaya, atau tepatnya di daerah Wajo. Nah, ini masih jam 6:25. View-nya masih bagus sekali ya, teman-teman. Lihat awannya itu kekuning-kuningan, dan tepatnya juga pagi hari ini sangat cerah sekali. Jadi vlog kali ini benar-benar luar biasa. Nah, ini tepatnya di Siantan. Siantan ini adalah letak Tugu Katulistiwa. Di sini sudah terasa panas sekali karena cuacanya sangat cerah pada hari ini. Jalan yang kita tempuh itu masih panjang sampai ke Kabupaten Landaknya. Sekarang masih di daerah Wajok, daerah yang sesudah Siantan. Tadi kita sudah melewati Siantan, sekarang kita di Jalan Wajo. Wajo ini masih masuk ke daerah Pontianak. Nah, view-nya di sini masyarakatnya masih banyak yang menjadi petani kelapa. Makanya di sepanjang jalan nanti kita akan menemui banyak sekali pohon kelapa, atau melihat banyak sekali pohon kelapa. Di sini saya dan tim itu menggunakan pickup Kijang. Ini mobilnya sudah tua tapi tenaganya masih kencang. Nah, di kiri dan kanan bisa dilihat bahwa pemandangannya itu sangat indah dengan berbarisnya pohon kelapa, seperti seakan-akan menyambut kami pada pagi hari ini. Dengan kecepatan yang lumayan tinggi dan suasana jalan yang masih sepi, walaupun masih terlihat truk-truk pengangkut sawit, karet, dan lain sebagainya, atau bis masih kita temui di sepanjang jalan ini. Padahal jam sekarang itu jam 7 lewat, tetapi perjalanannya di jalan itu sudah ramai. Nah, ini saya tidak tahu
Ini bukit apa namanya? Nah, kita ke arah Sungai Pinyu. Ini sudah mau ke arah Sungai Pinyu. Sungai Pinyu itu sudah masuk ke arah Kabupaten Landak. Nah, ini jalan di sepanjang Sungai Pinyu. Kita menempuh perjalanan ke arah Ngabang atau Mandor. Nah, bisa dilihat di kiri dan kanan saya itu banyak sekali sawah yang sudah menghijau, artinya subur. Di daerah Ngabang ini, tepatnya ini di daerah Ngabang, itu masih ini sekitar jam 8 pagi. Nah, kita belok itu masih sepi jalannya. Nah, terdapat juga komunitas sepeda atau orang yang bersepeda yang olahraga. Ini di daerah Anjungan. Nah, Anjungan. Dan di daerah Anjungan ini termasuk daerah yang sangat dekat dengan perbukitan, atau mungkin orang luar itu menyebutnya gunung, lebih gunung ya, yang dihiasi dengan pemandangan kiri dan kanan itu sawah. Terus saking dekatnya dengan perbukitan, itu daerah di sini jam 8 dan jam 9 pagi itu sangat dingin, dan bahkan saya menggunakan sweater, baju panjang sama baju kaos lagi, saking dinginnya di daerah ini. Ini udah mau jam 9 tapi cuacanya sangat dingin, luar biasa di daerah Anjungan ini. Nah, bisa dilihat kiri kanannya itu benar-benar masih hutan rimbun ya. Jadi Kalimantan Barat itu masih sangat rimbun. Pemandangannya itu masih hutan, kiri kanan masih hutan. Nah, di kiri saya itu ada sawah. Sawahnya cukup luas. Nah, pemandangan-pemandangan seperti ini sangat sering saya jumpai dari tadi, dari sebelum perjalanan Anjungan, dan sekarang ini sudah berada di daerah Mandor. Itu kiri kanannya sawah sama sekali, benar-benar indah. Sawahnya subur dan juga dekat dengan perbukitan. Jadi pemandangan itu luar biasa. Apalagi di sepanjang jalan ini saya jarang bertemu dengan motor yang terlalu ramai atau mobil atau angkutan umum lainnya. Jadi benar-benar pagi hari ini itu menikmati sekali pemandangannya. Nah, ini kecepatan pickup kami itu sekitar ya 70 lah. Ini masih di daerah Mandor. Nah, ini kita sudah masuk ke perkebunan sawit. Nah, di jalur ini itu sudah terasa sangat sempit, jalurnya masih kecil, sempit, dan juga terdapat jalur-jalur yang bergelombang. Jadi harus hati-hati. Dan tikungan di sini itu sangat gimana ya? Udah rimbun, kemudian tikungannya itu jarak 20-30 meter tikungan. Nanti 30-40 tikungan lagi, dan begitu seterusnya. Jadi harus berhati-hati di sini. Untungnya
sopir kami ini atau yang bawa mobil itu sudah mahir di lingkungan ini atau di kawasan ini karena sering ke daerah ini. Nah, inilah tikungan tajam. Nah, di sini kita akan masuk ke namanya Bukit Seha. Bukit ini terkenal dengan tikungan-tikungannya yang banyak dan juga lumayan berliku-liku, serta kalau tidak hati-hati bisa keluar daripada jalur. Jadi kita sudah hampir memasuki daerah Bukit Seha. Ini di depan saya. Ini jalan masuk ke arah jalur Bukit Seha. Nah, bisa teman-teman saksikan atau lihat kan bagaimana tikungan-tikungan yang ada di sini. Yuk, kita nikmati sama-sama tikungannya. Nah, tadi kami berhenti sejenak, kami mengisi perut kosong dulu karena dari kota Pontianak itu belum sarapan sama sekali, cuman pagi pas subuhnya jam 4 saya bangun itu saya sudah minum kopi sama ngemil ya. Tapi teman-teman yang lain belum sama sekali. Jadi kami ini bukan sarapan lagi tapi sudah makan karena sudah jam 9 lewat. Tapi lihat di sini benar-benar masih berawan, daerahnya masih sangat dingin padahal sudah hampir jam 10. Ini jam 9 lewat sekian-sekian lah. Tapi sangat masih dingin. Bahkan saya menggunakan 3 lapis baju aja masih terasa dingin. Apalagi tidak menggunakan baju yang tebal. Nah, walaupun di daerah sini sudah menggunakan aspal, jalur aspal, dan cukup ramai kabupatennya. Di Kabupaten Landak ini cukup ramai untuk motor dan mobil serta angkutan alat berat seperti truk dan sebagainya yang mengangkut hasil tani sawit, karet dan sebagainya. Nah, di kiri dan kanan saya lihat itu pemandangan sawah indah sekali, benar-benar indah. Sawah, kolam ikan, kebun sawit, kebun kelapa, banyak ditemukan sebelum-sebelumnya tadi. Nah, ini kami bertiga dalam satu pickup. Itu benar-benar sesak sekali tapi luar biasa karena view-nya bagus, cuacanya bagus, jadi sangat menikmati perjalanan ini walaupun sempit-sempitan.
Nah, sekarang sudah hampir jam 10. Ini jam 9 lewat 42 menit. Jadi mataharinya sudah mulai panas, tapi masih ada dingin, tapi sudah mulai terasa terik. Walaupun suhunya itu masih dingin itu. Tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin seperti tadi. Nah, ini yang saya maksudkan teman-teman. Ini tikungan 1000. Saya menamainya dengan tikungan 1000. Negeri tikungan 1000. Kenapa dikatakan begitu? Nanti teman-teman akan menyaksikan atau merasakan betapa banyaknya sekali tikungan di Bukit Seha ini. Nah, kami berada di belakang mobil. Ini mobil Innova. Jadi bisa dilihat jalurnya yang sempit, dengan di kiri kanannya itu hutan bambu. Itu sangat mengganggu pemandangan atau penglihatan kami. Jadi ketika ada truk atau mobil atau motor dari arah yang berlawanan, agak kelimpungan sedikit. Tapi karena sopirnya sudah mahir di jalur seperti ini, jadi tidak ada kendala sama sekali. Lihat tikungannya. Ini benar-benar ya, kalau mungkin di gambar ini atau di video ini tikungannya itu tidak terasa, tapi kalau sudah di dalam mobilnya yang sekarang saya ini di tengah-tengah diapit 2 orang, udah sempit tikungannya seperti ini, jalurnya seperti ini, yang kiri kanan bambu, hutan bambu, dan jalannya kecil. Itu sangat-sangat mengganggu sekali. Ditambah lagi kalau dari arah yang berlawanan itu truk atau mobil-mobil yang besar, jadi sangat harus hati-hati membagi jalur pickup ini sama orang yang lewat. Nah, ini masih di Bukit Sehanya. Lihat di kiri kanannya masih hutan, jadi kalau tidak hati-hati atau pemandangan penglihatan yang kurang bagus, itu bisa kesulitan lah menghadapi jalur seperti ini. Nah, coba, ini benar-benar tikungan lumayan tajam ya. Dan dari tadi itu saya sudah bosan menghitung berapa jumlah tikungan. Itu jaraknya terlalu dekat tikungannya, itu sekitar 10 sampai 20 meter tikungan. Nanti 10 meter sampai 20 meter tikungan lagi. Begitu seterusnya. Jadi saya menyebutnya benar-benar dengan negeri 1000 tikungan, karena benar-benar tidak bisa saya hitung berapa jumlah tikungan dari awal tadi, dari pertama masuk ke kawasan Bukit Seha ini. Nah, ini berpapasan dengan truk-truk besar ya, ukuran besar lagi itu. Waduh, kalau orang yang baru-baru ke daerah ini atau jalur ini, waduh, bisa-bisa kewalahan dengan jalur ini. Ditambah lagi tadi kami sudah makan makanan berat ya, nasi. Waduh, jadi saya merasa sangat sudah ngantuk gitu. Tidak tahu sih yang bawa mobil atau pickup ini, sepertinya masih sangat segar, karena ya sudah terbiasa untuk jalan keluar kota jauh. Itu kadang bisa bawa pickupnya itu seharian full, jadi sudah terlatih dengan kondisi jalur seperti ini. Mungkin ini dalam keadaan yang baik ya,
cuacanya cerah, terik panas bagus, jadi jalan itu tidak licin. Coba bayangkan kalau jalurnya licin, ditambah lagi dengan kondisi tikungan yang berliku-liku serta hujan deras misalnya, otomatis pemandangan kita itu atau penglihatan kita ke depan itu terbatas. Nah, tapi syukurnya pada pagi hari ini benar-benar luar biasa. Dari berangkat tadi dari kota Pontianak sampai di daerah Ngabang itu benar-benar cerah sekali, sangat-sangat cerah. Jadi sangat terbantu untuk pengantaran ini. Ngomong-ngomong, dari tadi saya belum jelaskan, kami tujuannya ke daerah Banyuke itu atau Darit, itu menyerahkan bibit padi untuk kelompok tani yang di Kabupaten Landak. Yang kami serahkan itu sekitar 6 ton, itu 2 truk. Jadi truknya sudah di daerah sana, di daerah Ngabang. Jadi kami tinggal antar atau perwakilan dari Pontianaknya atau kantornya untuk menyerahkan benih. Sekalian nanti saya juga ikut ke Banyuke Hulu, ada yang ke Banyuke Hulu. Nanti ke Banyuke Hulu itu tidak banyak, sekitar 625 kilo, dan yang banyak itu di daerah Banyuke Hilir, kemudian di daerah Senakin, sama saya lupa, pokoknya 3 desa di berdekatan di situ itu yang sampai 2 truk. Nah, ini saya sudah keluar dari kawasan Bukit Seha. Walaupun sudah keluar dari kawasan Bukit Seha, tapi di daerah ini benar-benar, wah, tikungannya dari tadi itu ya ampun, banyak sekali. Nah, sekarang sudah jam 10 lewat 15 menit. Jadi dari kota Pontianak ke arah ini di daerah Ngabang itu tadi berangkatnya jam 5, sudah sampai di sini jam 10 lewat. Jadi sekitar 4 jam. 4 jam lah, karena jam 5 sampai jam 10. Ya, sekitar 4 jam sudah di perjalanan, dan kata abangnya yang di samping saya tadi, perjalanan masih jauh. Ini karena masih di landak di daerah Ngabangnya, belum masuk ke arah Darit. Jadi aduh, seru ada,
capek juga ada. Dan ya banyaklah. Nah ini sudah masuk ke daerah Daritnya. Nah lihat jalurnya itu udah mulai sempit. Terus jalannya itu berundak-undak. Di kiri kami itu ada sawah. Ini sawahnya subur. Nah ini jalur Daritnya. Banyuke, Kabupaten Landak. Nah, di jalur Darit ini di di Desa Darit ini, aduh, sudah mulai panas, jalan kering, berbatu. Ini benar-benar harus menggunakan masker dan juga helm. Kalau tidak, waduh, muka bisa-bisa penuh dengan debu. Ini benar-benar berdebu. Lihat jalurnya. Ini batunya batu putih halus, tapi waduh berdebu. Nah, sekarang saya sudah ada di kantor tempat penyaluran benih. Nah, dan saya juga abang saya itu ke arah Banyuke Hulu. Tadi abang yang satunya yang sebelah saya sebelah kiri itu ikut truk yang dua di belakang tadi. Maaf saya tidak videokan. Itu nyerahkan di sekitaran kampung yang di kantor tempat penyaluran benih tadi. Jadi perjalanan saya dan abang itu jauh. Ke depan sana itu kata abangnya yang tadi, Bang EN namanya, dia bilang perjalanan kami kali ini itu ke arah Banyuke Hulu itu hampir tembus ke Kabupaten Bengkayang. Bayangkan, perbatasan antara Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang itu tinggal berapa menit saja itu sudah ke kabupaten lain atau Kabupaten Bengkayangnya. Jadi selama perjalanan ini benar-benar wow. Ini benar-benar sejarah sih. Di daerah sini itu masyarakatnya banyak menanam pohon sawit, karet, jagung dan juga padi, yaitu sawah. Waduh, luar biasa jalurnya yang sempit. Ya, walaupun menurut saya ini untuk jalur desa itu ini sudah jalur yang the best, terbaik kalau untuk di Kalimantan Barat. Karena jalurnya sudah dengan aspal, walaupun aspal yang masih ada berlubang-lubang, masih ada tambalan di kiri, di kanan, di atas, di bawahnya. Tapi ya, ini benar-benar luar biasa jalurnya. Itu sudah bagus sekali. Tidak seperti mungkin di kampung-kampung lain ya, masih dengan jalur yang seperti yang tadi, dengan batu merah, kerikil, atau batu putih yang tadi seperti tadi, atau tanah putih, atau juga bahkan jalannya seperti danau ya, saking berlumpur dan sebagainya. Apalagi kalau sempat ketemu sama musim hujan, wah, bisa-bisa tidur di jalanan. Nah ini benar-benar ya, lihatlah jalurnya itu sempit dan kiri kanannya itu pohon-pohon itu seakan-akan menunduk, mau membentuk lorong-lorong gitu, saking nah lihat tuh debu. Benar-benar luar biasa jalan di daerah sini itu debunya. Aduh,
Saya yang di dalam mobil aja sudah kelimpungan kena debunya, apalagi yang pakai motor tidak menggunakan helm. Aduh, bisa-bisa matanya nggak bisa kebuka kena debu. Jadi teman-teman, seperti inilah perjalanan pada kali ini, vlog kali ini. Semoga kita semua selalu sehat dan juga bisa menikmati perjalanan-perjalanan yang lainnya. Dan ini adalah Desa Banyuke. Dan sekarang saya dan abang-abang mau balik ke kota Pontianak. Dan jam sekarang itu sudah jam 6 lewat. Ya, ini udah gelap dan sebentar lagi mungkin sudah malam. Saking capeknya, saya sudah tidak bisa melanjutkan lagi. Ini benar-benar terbiasa capek. Terima kasih dan jangan lupa like, komen.